Hai, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Kali ini kita bicarakan makanan dan minuman yang untuk kesehatan ginjal kita. Seperti kita ketahui, ginjal itu berfungsi melakukan banyak fungsi penting dalam tubuh kita. Dia fungsinya menyaring, membuang limbah seperti racun dan garam, kelebihan garam di badan kita. Makanya kalau orang penderita ginjal itu harus dikontrol banyak sekali makanan atau vitamin-vitamin yang sehat yang untuk menghindari ginjal kerja keras. Yaitu harus dikontrol dia punya sodium, garam, potasium, fosfor, dan protein. Wah, kalau 4 vitamin ini udah dikontrol, susah dong Pak kita, apalagi vitaminnya. Nah inilah, makanya kita dari mula harus jaga ginjal dengan baik. Jangan sampai udah penyakit, nanti ini nggak boleh makan, malah jadi komplikasi, merembet ke kiri, merembet ke kanan, jadi masalah. Kemarin kita di dalam video-video yang sebelumnya, kita udah bicarakan buah dan jus. Ini hari kita bicarakan makanan dan minuman yang untuk bisa menyehatkan ginjal. Makanan untuk kesehatan yang paling utama untuk sehatkan ginjal kita adalah ikan. Karena ikan yang paling banyak asam lemak omega 3. Nah, karena badan kita tidak bisa produksi omega 3, kita harus ambil asupan dari ikan yang banyak omega 3-nya. Bukan hanya salmon, semua ikan juga bagus. Yang ini saya kasih sampel ikan apa aja yang bagus ya. Ini dari ikan salmon, makarel, sarden, kakap, tuna. Nah ini ikan-ikan memproduksi banyak asam lemak omega 3 yang menurunkan darah tinggi kita, yang baik untuk ginjal kita. Nah asam lemak omega 3 adalah nutrisi penting untuk berbagai tubuh kita, termasuk ginjal. Nah, kalau saya nggak suka makan gimana Pak? Nggak suka amisnya ikan, itu namanya omega 3 amis Pak, geli Pak. Oke. Ada alternatifnya. Nah minyak ikan kalau Anda nggak suka, minumlah minyak ikan yang botolan atau yang sendokan. Atau yang pil. Ada minyak ikan yang 1000 cc atau miligram gitu ya. Nah itu juga bagus. Atau kacang-kacangan juga boleh. Itu mengandung banyak minyak-minyak asam lemak yang baik. Nah itu sebagai alternatif. Nextnya adalah ayam tanpa kulit. Kalau bisa kita rebus ayam tanpa kulit, tanpa banyak garam. Loh Pak, bukannya kalau kita udah kena ginjal nggak boleh makan protein. Ayam kan ada proteinnya. Benar. Cuman kalau ayam kita nggak makan protein sama sekali juga nggak benar. Kita harus makan protein sedikit, yaitu di dalam ayam proteinnya cukup bagus, asal tanpa kulit. Tanpa dibakar, tanpa digoreng, direbus saja. Ya, itu juga bagus ayamnya. Nah, pengolahan penting karena ayam mengandung lebih sedikit fosfornya, kaliumnya, sama natriumnya di dalam ayam. Nah, itu lebih sehat untuk ginjal kita. Nah, disarankan mengonsumsi 3 on dada ayam tanpa kulit per hari yang mengandung 63 mg sodium, 216 mg kalium,
sama 192 mg fosfor. Sesudah ayam kita makan telur putihnya saja. Direkomendad 2 telur putih per hari. Karena di dalam telur putih adalah kualitas protein yang bagus, yang tinggi. Bukan telur kuningnya loh, putihnya tok. Penderita ginjal sebaiknya makan telur yang beratnya 66 gram. Yang mengandung sodiumnya 110 mili, kaliumnya 108 mg, dan fosfornya 10 mg. Kenapa telur putih? Karena telur putih mengandung rendah fosfornya. Makanya direkomend proteinnya tinggi, fosfornya rendah. Direkomend makan telur putih 2 butir sehari. Nah, biasanya kalau orang udah sakit ginjal, tidak direkomend makan sayur. Nah, kalau sekarang ini untuk menyehatkan ginjal, belum parah banget ginjalnya, direkomend juga makan sayur. Sayur yang rendah kaliumnya. Jadi sayur rendah kalium direkomend seperti kembang kol, kubis, lobak, timun, terong. Ini kaliumnya rendah. Ya, kalau sayur-sayur hijau pun bayam dan kangkung. Cuman kalau yang udah berat kena ginjalnya, bayam dan kangkung pun juga tidak direkomend lagi karena itu sayuran memiliki kandungan kalium yang tinggi. Jadi apa? Ya udah kalau udah tinggi banget, maksudnya ginjalnya udah parah banget, jangan makan sayur-sayur, hanya makan sayur-sayur yang tadi saya mention, yaitu kayak kol, kubis, terong, dan lobak, timun, oke. Sayur yang hijau-hijau kurangin sama sekali. Karena itu terlalu tinggi kaliumnya, ginjal kerja keras nanti. Nah, nextnya adalah bawang putih dan bawang bombay. Kok begitu Pak? Yes, bawang putih bawang bombay menggantikan karena orang sakit ginjal kan mesti mengurangi makan garam. Jadi perasanya, pemanisnya, pengasinnya, ya udah campurin bawang putih sama bawang bombay aja untuk kita tambahin bumbu-bumbu perasanya menggantikan asin-asinnya garam itu. Nah, kalau kita bisa ngerti cara masak dengan bawang putih, bawang bombay, campuran, itu makanan juga jadi enak sih. Jadi bumbu-bumbunya daripada kita tergantung sama garam. Karena kalau udah ginjal harus dikurangin garam. Garam itu musuh nomor satunya penyakit ginjal. Nah, kalau perlu makan minyak, diusahakan makan minyak zaitun. Minyak zaitun karena ini bebas dari fosfor. Atau minyak virgin coconut oil. Kalau mau sesuatu, ya pakailah sedikit minyak. Jangan minyak yang lain-lain. Minyak zaitun atau minyak VCO. Bagus. Itu bisa dipakai untuk atau masak sesuatu kepada penderita penyakit ginjal. Nah, terakhir adalah kubis. Kubis itu kaya vitamin dan mineral. Vitamin apa aja sih Pak di dalam kubis? Itu ada vitamin K, vitamin C, vitamin B, dan asam folat. Wow, banyak benar. Yes. Selain itu dia menghasilkan serat tidak larut yang menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Kubis very good juga. Makanya ini hari bermacam-macam makanan, minyak, dan sayuran yang untuk orang penyakit ginjal kita rekomenkan supaya ginjalnya bisa tidak kerja keras dan bisa sehat. Orangnya bisa pulih kembali jadi sehat. Inilah makanan yang natural, yang baik, yang tidak banyak zat-zat kimianya, yang baik untuk kita pemulihan ginjal atau kita menjaga ginjal kita jangan kerja keras, makin hancur, makin rusak.
Yummy! Thanks for watching. Nah, apabila Anda suka video ini, kasih kami banyak jempol. Dan klik dan subscribe dan share kepada teman-teman yang banyak belum tahu informasi-informasi sehat ini. Apabila Anda perlu informasi, klik www.hydrofarm.co.id. Dan ketiklah di bawah channel ini untuk pertanyaan-pertanyaan atau suggestion-suggestion yang untuk kita bisa lebih baik lagi, atau ada ide-ide yang baru-baru supaya kita bisa bikin video ini lebih baik, lebih bagus, dan ada pertanyaan nanti saya akan satu persatu yang jawabnya sendiri. Good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching.